Kata Usama bin Zaid, saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, nanti bakal dibawa seseorang, fayulqa finnar, ada seseorang yang dibawa, ditenteng, diseret, kemudian yulqa finnar, kemudian dilempar ke neraka. Ini orang dilempar ke neraka. Terus fatandaliku aktabatnihi, akhirnya berhamburanlah isi perutnya, hancur isi perutnya. Oh, ini tentunya karena melempar. Orang waktu dimasukkan ke neraka itu ngelemparnya nggak begini nih, orang mau dimasukin neraka nggak didorong begitu, tapi diambil, ini kepalanya digituin tuh, dia apa namanya tuh, nyungsepin, susah itu bahasa Indonesianya tuh, di palanya dibalik nih, ini palanya dilempar begitu, nggak didorong. Kalau didorong begitu jatuhnya, yang lempar juga bukan Al-Gojo tapi malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Itu mereka penjaga-penjaga yang dikatakan para ulama, seandainya manusia dan jin dari awal penciptaan sampai yaumul kiamah kumpul dalam satu barisan, manusia dan jin kumpul di sini, malaikat Malik sendirian, kalau bahasa kita adu tarik tambang, semua ketarik. Nah, ini narik nih, adu kuat mana, seluruh manusia dan jin berkumpul dari awal sampai akhir, malaikat Malik sendirian narik begitu, digituin pada pada terbang semua itu orang. Kekuatan siapa? Malaikat Malik. Kekuatannya kayak begitu, nyungsepin orang. Jadi apa itu orang? Berantakan isi perutnya semuanya. Fayaduru biha kama yadurul himar. Itu orang berceceran perutnya semuanya. Terus dia berputar seperti berputarnya himar. Di dalam riwayat ini orang ada tiang dari besi, dari besi dan dari api semuanya. Terus orang ini diikat sampai berhamburan perutnya, kemudian dia muter lari. Ya karena diikat gak bisa kemana-mana, kayak keledai itu kalau diikat, ya diikat kuat, dia jalan tapi muter aja. Kambing, kuda kan diikat muter aja di situ. Ini orang muter. Siapa? Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Orang-orang penduduk neraka pada kumpul. Bingung. Kenapa? Isi perutnya berhamburan, begitu seremnya. Terus dia muterin lantai-rantai yang ngikat dirinya, dia muter, dilihatin sama orang. Selain azabnya ini unik, yang kedua dia ternyata bilang, yaqulun, penduduk neraka bilang apa? Ya fulan, malak. Ternyata kenal nih orang. Ya fulan, wahai fulan, disebutin namanya. Malak, apa yang terjadi padamu? Kenapa? Alam takun ta'muru bil ma'ruf. Bukankah dulu engkau nyuruh pada kebaikan? Wa tanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Berarti ini ulama. Dulunya suka amal ma'ruf nahi mungkar. Ini pengikutnya, murid-muridnya bingung. Ya, kok ini kan yang suka nyuruh amal ma'ruf nahi mungkar. Dulu kan dia suka nyuruh kita melakukan kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Berarti ini ulama, ini kiai, ini ustadz, nyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Tapi sekarang disiksa dengan luar biasa, dilemparkan ke dalam api neraka, diikat dan muter seperti keledai. Subhanallah, isi perutnya berhamburan. Makanya mereka pada kaget, bingung, kok bisa orang alim seperti ini, orang yang menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, sekarang diadab seperti ini. Fayaqulu bala. Si orang itu bilang bala, tentu. Maksudnya dia, iya saya diadab sekarang. Dulu memang betul saya nyuruh kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Tetapi kuntu amur bil ma'ruf. Dulu saya nyuruh pada kebaikan. Wala ati, tapi saya sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Ternyata dia ini suka apa? Nyuruh orang melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Wa anha 'anil munkar, dan saya sering mencegah orang supaya tidak melakukan kemunkaran. Wa atihi, sementara saya sendiri melakukan kemungkaran itu. Inilah Allah adab saya, gara-gara saya suka nyuruh kebaikan tapi saya tidak melakukan, menyuruh untuk tidak melakukan kemungkaran, tapi dia sendiri apa? Melakukan kemungkaran itu. Subhanallah, ini adab bagi ulama. Nah, ini merupakan kabar yang mengerikan bagi orang-orang alim, orang-orang yang pinter, ulama, kiai, ustadz yang alim, kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, tapi dia sendiri melanggar. Kemudian ada keterangan sedikit, jangan sampai ketika dengar begini terus berhenti.
Akhirnya mau ngajar nggak berani, mau dakwah takut ya urusannya apa. Nah ternyata yang kena di sini nggak semua maksudnya apa? Siapa yang menyuruh pada kebaikan dia tidak melakukan maka kena azab. Siapa yang mencegah kemungkaran tapi dia melakukan dia kena azab. Kata-kata kebaikan yang mana nih? Karena di dalam syariat Islam kebaikan itu ada yang wajib ada yang sunnah. Ada yang wajib ada yang sunnah. Yang dimaksud di sini adalah yang wajib. Ustadz ini nyuruh sholat, jangan nggak sholat dosa begini, dia kagak sholat maghrib, isya nggak sholat, subuh nggak sholat, kena tuh. Kenapa? Karena nyuruh apa? Kebaikan yang wajib. Kalau yang sunnah enggak, sunnah nggak kena hukum ini. Bapak-bapak jangan lupa usahain tahajud, jangan nggak tahajud sayang. Ustadznya nggak tahajud, nggak kena dosa. Kenapa? Tahajud sunnah hukumnya. Justru si ustadz tadi dapat pahala dengan apa? Bapak-bapak jadi tahajud gara-gara ustadz yang nyuruh, yang ngingetin, dapat pahala dia. Jadi di sini jangan ustadz nyuruh tahajud, saya lihat semalam ustadz tidur, kenapa? Jadi itu nggak menjadi celaan. Kalau jadi celaan nggak bisa orang dakwah. Ayo bapak-bapak sunnah, misalkan nikah 2 kali, ustadznya belum, 2 meli ustadz jangan ngomong ustadz, antum juga belum, nggak bisa. Yang sunnah nggak harus apa melakukan itu. Misalkan bapak-bapak kalau punya rezeki ayo berangkat umroh sayang kalau punya rezeki, saya sendiri belum umroh, nggak apa-apa karena itu bukan satu kewajiban saya. Tapi kalau yang wajib nggak boleh, wajib tercela ustadznya. Bapak-bapak Ramadan awas jangan nggak puasa, wajib ya dibawain dalil Ramadan ustadznya nggak puasa, kopi pagi-pagi dia, ini bakal kena adab nih orang nih, nyuruh dia tidak apa. Tapi kalau bapak-bapak yang kuat jangan lupa puasa Senin Kemis, yang kuat lagi 13, 14, 15 Ayyamul Bid, yang kuat lagi puasa Daud, ustadznya nggak puasa Daud, nggak apa-apa. Kenapa? Itu sunnah. Nggak bisa ustadz, akhirnya ustadznya diadab di neraka dengan seperti itu. Kenapa? Karena nggak puasa Daud, dia nyuruh puasa Daud. Enggak, itu sunnah. Jadi di sini jangan dibawain dalil ini langsung kepada semua apa celaan untuk ustadz. Oh ini berarti kalau kayak begini ustadz yang paling banyak kena urusannya. Kenapa? Karena dia harus menyampaikan semua ilmu dan semua ilmunya belum tentu diamalkan. Tapi yang wajib harus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar dosa orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Maksudnya yang wajib. Yang wajib, bukan yang apa? Yang sunnah. Bapak-bapak usahain deh jangan nggak sholat duha. Duha itu bagus begini-begini. Ustadznya nggak duha, nggak bisa dicela ustadz nggak duha tapi nyuruh duha, nggak apa-apa, itu adalah sunnah. Tapi ustadz tetap wajib menyampaikan. Kalau ustadznya nggak boleh, kiai nggak boleh ngomong masalah duha selama dia belum duha, berat. Akhirnya dakwah nggak nyampe. Karena setiap orang itu punya kemampuan ibadah masing-masing. Ada kalau urusan sholat sunnah bisa, ada yang giliran puasa bisa, ada yang giliran puasa bisa, sholat sunnahnya berat. Ada yang rajin sholat sunnah, puasanya enggak. Itu punya kelebihan. Ustadznya nyampein, tinggal nanti di sini ada yang kuatnya puasa, ngamalin. Di sini ada yang nggak kuat, nggak ngamalin. Di sini ada yang sunnah, ngamalin puasa sunnahnya, sholatnya. Di sini ada yang bagian dikir, rajin dikirnya, ustadz nyampein. Itu yang sunnah. Jadi sekali lagi hadis tadi. Yang terakhir, dia mencegah kemungkaran tapi dia melaksanakannya, akhirnya diadab oleh Allah. Maksudnya apa? Kemungkaran yang wajib, ya, yang haram, maaf ya, kemungkaran yang haram. Kalau yang tadi perintah yang wajib, kalau ini yang haram. Jangan mabok, khomer haram, di narkoba ustadznya, kena tuh. Nyabu ustadznya, ganja kena. Jangan zina, ustadznya zina, kena. Jangan kalian mencuri, ustadznya mencuri, kena itu. Tapi jangan kalian melakukan yang makruh-makruh. Tiba-tiba ustadznya makruh makan. Makruh apa contohnya? Jengkol. Ustadz makan jengkol, diadab ntar saat di neraka. Waduh, makan jengkol doang diadab ustadznya. Enggak ustadz. Katanya makanan yang bau itu makruh, tapi boleh dan itu nggak dosa bagi dia. Karena ini bukan haram. Kalau haram baru apa? Nggak boleh. Dan contoh ada yang bilang rokok makruh misalkan. Ustadz merokok neraka ustadz nih.
kiai ini apa ngomong doang, dia neraka pertama kenapa? Ngerokok melulu. Nggak bisa disebabkan itu, bukannya yang sepakat haram. Kalau yang sepakat haram nggak boleh. Tapi kalau masih ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, nah yang paling bagus ditinggalin. Tapi kalau sampai terlaksana dilakukan itu, jangan masukin hadis ini. Ustadz nih ngerokok nih bakal diadab, diikat kayak keledai nih. Nanti di yaumul qiyamah kenapa? Ngerokok makruh, apa? Haram. Enggak. Ini tentunya harus kita bedain. Yang haram baru kena ancaman, yang makruh tidak. Ini jadi hadis jangan ditekstualkan, kita fahami. Kalau kita paham secara tekstual, alangkah seremnya kita akan menghukumi para ulama, para kiai langsung min ahlin nar semua. Nah, tapi kalau yang sunnah itu biasa, yang makruh, yang nggak boleh itu yang wajib. Awas, jangan sampai kalian membunuh orang, dosa besar. Ustadz itu tukang bunuh, nggak kena itu, tukang bunuh dia, nah kena. Tapi kalau hal-hal yang ini nggak, ini bukan sesuatu yang apa, yang fatal atau bukan yang pokok. Jadi yang kena tadi yang pokok saja.